Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdu. Jadi setelah bismillah itu disebut basmalah. Kenapa semua pekerjaan wajib diawali dengan bismillah? Karena ba pada bismillah mengandung 4 isi, 4 makna, 4 faedah. Ba pertama maknanya ibtidaiyah. Apa makna ibtidaiyah? Start. Jadi dalam bahasa Inggris ada garis startnya. Jadi sebuah pertandingan dianggap sah jika dimulai dari garis start, kan? Jadi di dalam pacuan kuda, atlet, itu kan ketika berbicara fluid 1, 2, 3 kali, kapan dihitung? Ketika berada pada garis start. Jadi agama itu ada start dia. Startnya apa? Untuk barakah, ada koneksitas dengan yang lainnya. Karena alam nyona yang cipta, alam nyona yang desain, alam nyona yang atur, lari daripada pengaturan. Maka terjadilah aturan ibtidaiyah. Maka disinilah banyak hadis yang kita baca. So yang mulai saboh buat hana diawali dengan bismillah fahuwa akta au ajzam. Pekerjaan itu tidak barakah, pekerjaan itu tidak memiliki nilai-nilai yang tinggi. Jadi mandumbut benar berkah. Dalam fikih kepenan, di manakah sunat membaca bismillah? Ala babu takrim. Sesuatu yang bernilai agama, nilai kemuliaan, baca bismillah. Menyuruh merukun ke bagi bismillah wajib dalam sembahyang. Haram haitolan bab pupuk tina. Bismillah makruh bab pajuh bawang. Menan haitolan dalam cerita. Urang merukun melihat sisi aplikasi. Pakon pajuh bawang makruh. Karena yang dilihat adalah makanan yang berbau ada efek. Itu terjadi dalam hukum yang kita kaji nanti, ada zati, ada arizi. Menyedati sisinya, arizi efek. Jadi hukum itu ada haram dati, ada haram aridi. TV itu haram apa? Dati atau aridi? Aridi. Memenan bukan TV yang haram. Kenapa? Kalau haram TV berarti tidak sah terjadi transaksi. Karena barang yang halal di dalam ekonomi harus halal sumber, halal benda. Kenapa TV boleh transaksi? Halal benda, karena dibuat dari aluminium, kaca, plastik, elemen-elemen, kawat dan seterusnya. Jadi bagaimana orang mengatakan haram na TV? Bukan TV yang haram, efek siarannya. Cap banda buka TV, kah siarannya yang tidak nuansa agama, yang dilarang agama, tidak berbaju dan seterusnya. Itu yang haram adalah siarannya. Siaran itu disebut efek. Nah, sekarang kita balik. Mbak TV-nya ceramah. Mbak TV-nya dakwah. Mbak TV-nya pengajian. Apa juga haram? Kenapa boleh? Juga keluar dari TV, kan? Jadi menyamanan dilihat itu bukan zatinya, aridinya, efek. Nyakeun aridi. Ya. Kembali ba kedua, sababiyah. Ingat, ba pertama ibtidaiyah, ba kedua adalah sababiyah. Allah memberikan sesuatu kepada hambanya jika dia masuk dalam asbab. Si A careng, asbabnya harus menuntut. Si A kaya, asbabnya usaha. Karena mungkin dah duit rumah ya gani ni bipeng tu bagus ni. Ini kan dah getik peng gerik mati dicit kan kalau logika bahasa ringannya. Artinya mana usaha kita? Itu namanya sababiyah. Oh, si A ingin pegawai negeri. Apa asbabnya? Ya daftar dulu. Menyuruhnya masuk aplikasi CPNS. Cuma administrasi. Lewat CPNS. Administrasi. Kan lewat? Ano lo matray? Karena yang berugo abang di betu kan. Matray. Makin ketawa waktu di teknik. Okey, kak sabab. Jadi menyamanan orang ke pegang hai kena ke kun ilmunya ke kada si cupak ke hana si kai minyak ke kada si cupak hana si kai kada si kai hana si hare berkun
Itu apa yang dibicara? Hakikat atau asbab? Pertanyaan hukum adalah, apakah ibu bapa masuk ke asbab enggak? Punana bedah dari rumah nak minta beris hari puhana. Baik bersalah Tuhan. Baik dumpu salah Tuhan. Alah helong kahana ke bila Tuhan kadip no kada tu. Bu ke kira. Lang kedai ia tak bawa gelas kopi. Lah jam. Dia tumbit dunyok jarau. Yang baik utang tak bawa gelas. Petren baik lekrek kuih tulis. Kapan bisa maju? Ini kan tak bawa persoalan. Maka dulu Bupati Aceh Besar, Pak Untung Juwana, pugekeun berarti getrun mak wilayah-wilayah. Lun tingat tenyana masjid, getrun Bupati. Pakon getanyo Aceh nyo hana maju. Kan ke Bupati. Karena penyakit yang paling raya penyakit WWT. Apa penyakit WWT? Wawa tuut. Nah, tidak mau berusaha betul ya kan? Pajana. Monya urang tinggal wilayah kamu berjih kurunaya. Uri dah ngemekat gak minta tirom. Urang gam lang kira iya karo. Ya kan? Ya, kan persoalan. Ya. Ba berikutnya adalah ilhaq. Ada hubungan mulahaqah dia. Ikan mulhaq dan mulhaq bih. Ngempu tahubung. Ya. Jadi semua itu ada persoalan yang harus tahubungnya mulhaq faedah ba. Faedah ba keempat adalah namanya isti'anah. Hana mungkin kita yang bisa berjalan tanpa pertolongan Allah. Yang kejit hanjit apa buatnya hana baca bismillah. Karena mandu menyawang kita yang bergerak to yang bi Allah. Maka orang beriman hana luput daripada doa bismillah, dah berangkat dari rumah bismillahi tawakkaltu, ada doa menggantung diri kepada Allah. Nanti baru di dalam ayat banyak yang dijelaskan bagaimana kasus demi kasus dalam asbabun nuzul. Asbabun nuzul memiliki kaedah teori di dalam teori ulumul Quran adalah kejadian pada satu maksudnya kepada yang banyak, itu dengan istilah al-ibaratu bi umumil lafat la bi khususis sabab. Kejadian pada si A maksudnya untuk keseluruhannya. Nah, Nabi Muhammad pada suatu hari ketika ditanya, "Ya Rasulullah, kiban ketinggal jut ke turunlah ayat." Tegur kan? Fala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika gadan illa ayyasha Allah. Bila ipakat legop segala macam, pujut baik kunjung tengah. Karena nyawang mak tahu. Mak Allah harus jawab insya-Allah. Sehat, sakit, musibah, nyoka beres 5 minit, pum teruk. Teruk kena. Ka awak pun anna tu. Ka cikok aki tu. Ka mupa. Maka ba maknanya isti'anah baik dua menggantung mak Allah. Maka pakan ulama-ulama awal hebat anjing. Hana luput darinya. Bismillah setiap gerakan. Maka lahirlah salah satu instrumen budaya. Pakan urang wate gewa rumah baru, Honda baru, dara baru kan. Geputuun, baik hana dah depan. Itu yang harus mempom masa apa lu baik apa? Kepu apa tuun kalau awak Hindu agawa. Kita harus mampu melihat instrumen. Awak Hindu pui pegat, kethoi mendoa, kepui kun. Getanya bulukat bismillah. Bukankah bismillah firman Allah? Bukankah bismillah itu membaca ayat Quran ada pahala? Bukankah mempukeun jukra ke Allah itu perintah? Menyamanan warmah baru ke penting. Intinya doa. Cuma punya doa. Puhan jerit pertanyaan je. Beda. Nah, jadi inilah yang harus mampu terjelaskan dalam bahasa-bahasa masyarakat. Ka sisi bismillah. Arti napa ya boleh. Kita cerita ini adalah untuk sedikit
penambahan wawasan menyelain arti kata doa. Alhamdulillahirabbil alamin yang kedua. Itu ada alif al. Alif al itu gebuh makna segala. Nah, jadi mandumnya kan sisi pandang. Mana kalau kita pegang min haitsuhiya min haitsuhuwa. Min haitsuhiya dalam istilah orangnya, bahasa orangnya, perspektif mana, sisi mana yang kita pandang. Sisi pandang jamak itu al-jinsiyah. Karena pujo ada 4 boh jenis pujo. Yang pertama pujo Allah. Kan gebuh makna kan segala, benar kan? Segala puji bagi Allah sekalian alam. Pertanyaan kau, apa yang segala? Oh, karena perut. Pupu perut. Tak fahami. Pertama, puja Allah ke Allah, muwa ke Allah. Puja Allah ke makhluk, muwa ke Allah. Puja makhluk ke Allah, pualam ke Allah. Puja makhluk sesama makhluk, mualam ke Allah. Maka kelah segala puji. Menyamanan tak puja cara ngop, tak peik ngop, nyalabar kenanya. Karugawa. Jadi orang hang kerja ia keun cara engkau, hang kerja keun hebat kau, ya giganya. Nyan ke keun sifat mazmumah yang ada pada diri manusia. Menurut istilah Imam Al-Ghazali kan sifat mahmudah, sifat mazmumah. Sifat mahmudah sifat terpuji, mazmumah sifat tercela. Ya kan? Nah, jadinya harus tak pahami. Jadi menyamanan orang ke hana iri ke gop, hana aje. Justru menjaga kalian kau yang senang ke. Kayak alhamdulillah belum urang kan. Kenapa saya tidak nyoka ngeote ke mata kau apakah kamu Honda aban ni. Ya. Bang ngi Honda nganya nak tepat cok lu. Tang na teken kosong ya macam dalam pikiran ke. Jadi hana sehat. Ulang sekali Ustaz yang pujo. Pertama pujo Allah ke Allah. Kena lihat Quran tu saya kena Allah nahnu yang puja ro kan. Olian puja Allah ke makhluk walakat karamna bani Adam. Kamu pun lihat pun patai gak puja. Ha mu Allah tu yang pegat alamnya tahu, pegat makhluk tahu. Allah mu ke Allah. Olian itu ada puja ke Allah. Umal Allah pegat kekuasaannya. Ya hayo Allah cik. Olian ada puja sama-sama makhluk. Carang ti A, carang ti B, carang ti C, hebat ti pulang luar biasa akal. Hayo Allah cik. Jadi menyamanan dapat raya ke hana rogo dah yang. Dia jampo. Tapi nyong puja roh hanya wa Allah. Mu Allah. Berarti hana salah. Boleh. Boleh jampo macam. Boleh. Yang hanjit tak anjuk. Makna puja, makna puja. Makna puja kan sana bil jamil. Makna sana bil jamil tu makna puja. Aplikasi pada diri maknanya bersyukur. Apa salah? Dan bersyukur bila Allah jaro sehat, get mata terang, pinyung terang. Yang mana jampo. Nyan ke keun ta'ajubnya hanjeut. Nah, kan beda. Jadi makna puja itu kan tasyakur. Kan dalam doa karena Allahumma inna nas'aluka, ya kan? Jadi nashkuru. Jadi kan memuji. Itulah namanya sana bil jamil. Kenapa? Terkait dalam khutbah itu, rukun khutbah 5 yang sepakat. Beda untuk tabuh pada syahadah 6 kan? Okey, kita cakap 5. Alhamdulillah salah satu rukun khutbah. Kenapa wajib dengan jumlah ismiyah? Tidak sah khutbah dengan jumlah fi'liyah. Karena jumlah ismiyah mengandung 4 sisi ini. Mengandung makna istimrar dan dawam adalah doa. Bahkan khutbah Jumaat hana sah dengan jumlah fi'liyah. Karena fi'liyah adalah maknanya khabariyah, berita. Apa bedanya? Ikun. Tecut kata juhur sakit dan berdoa-doa. Apakah itu doa? Bukan, itu berita. Itu tidak sah khutbah Jumaat karena berita. Yang dimaksud dalam rukun khutbah doa. Maka sah khutbah dengan PA. Nahmaduhu jalla ala in'ami dakun. Hanjit bang khutbah Jumaat. Ya enggak boleh dengan PA. Karena PA bersifat muqayyad, bukan istimrar dan dawam.
Nyawa ke yang jid ke masalah. Apa semua khatib akan tahu tugas dan fungsinya, hukumnya yang dia baca? Pu kata tu kaya tuhnya ka bere. Pu saya kaji ceramah ku hebat hak khatibnya ceramah gutu nak pemerintah mah pui. Nyan baru lagak ceramah. Rukun tu kata. Ya persoalan kita. Nah, maka paling tidak adalah semacam bagi para penyuluh ya, karena konteks kita penyuluh, para dai itu wajib membuat semacam pelatihan khutbah Jumat. Pelatihan khutbah Jumat yang dicoba adalah bukan ceramahnya. Yang kita uji, kita lihat adalah memahami rukun khutbahnya. Mesti orangnya khatib hana kerja. Tak jujur baca khutbah, hana ceramah, nasah khutbah. Nah, karena yang maksud orang Jumat kan dua rukun khutbah, bukan ceramah. Oh, nya perlanya abagah dia nak urung meninggal mesti. Kiban cara demang khutbah. Oh, mana baik baca rukun enggak? 5 minit ka beres. Kali ke? Kepoyak ceramah 20 minit. Nah, boleh. Kamat tunat dah ke? Cok yang wajib mata, monya temayang hana wajah tu. Allahu akbar kabira hana baca li langsung Fatihah. Tak boleh apa habis. Yang kan ke teknis. Kembali kepada pokok masalah 2, bismillah, alhamdulillah keterkaitan. Maka bismillahnya kepenan mula hakiki, alhamdulillah kepenan mula idhafi. Bahkan kepenan mula hakiki dilikutnya hana lain kalimat. Bismillah. Alhamdulillah kedua, gekentrit idhafi. Idhafinya nangon tanisbah misalah ilmu nahunya. Ada mudhaf, ada mudhaf ilaih. Apa fungsi mudhaf ilaih? Untuk mentabayunkan, menjelaskan makna mudhaf. Han sempurna baca bismillah mihana buat. Menang kira-kira. Bukan lihat puja Allah buat jipu teman. Actionnya harus ada bahasa hari ini. Apa actionnya? Ai pegah menteri istilah dia kan tu. Kajut programnya muno-muno kata cut langit program. Okey, buat je dah. Ni nak dah buat jalan. Han. Jadi menyamanan antara wacana alam tasawur dalam istilah ilmu mantik, ada alam tasdek dia. Alam tasawurnya alam pemikiran. Yang keken tasawur dari ilmu logika. Baru kedua wujudnya alam tasdek. Mana faktanya? Alam actionnya apa? Nyeken alam tasdek di dalam dunia mantik ya, dalam makanya ulama awal mandung murno ilmu mantiknya. Apa faedah ilmu mantik? Lihat dalam kitab Sulam Munawwarah, apa bunyi baitnya? Alhamdulillahilladzi qad akhraja nataijal fikri li arbabil hija wa hata'an min sama'il aqli kullahija mimin sahabil jahli hatta badat lahum sumusul ma'rifah ra'au muqaddaratiha munkashifah. Apa fungsi logikanya? Untuk meneliti, menggali ada apa di belakang ini. Sesuatu yang tertutup dengan kedatangan alam pemikiran terbuka dia. Itulah fungsi ilmu falsafah. Okay? Kan tertutup, munkashifah, terbuka kan? Hatta badat lahum syumusul ma'rifah. Dengan kita kaji lahirlah ma'rifah Allah. Lahirlah kekuasaan Allah. Lahirlah berbagai tirai-tirai yang ada. Maka lahirlah para filosof. Imam Al-Ghazali sejarah hidupnya paling hebat filosofisnya. Tapi kemudian dia mengalih kepada dunia sofistiknya. Kenapa? Setelah dia kaji hakikatnya tetap Allah. Tidak bisa lari. Nah, maka Imam Al-Ghazali meninggalkan dunia pemikirannya untuk menemukan hakikatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka lahirlah dalam sufi 7 makam. Makam ilmu, makam akabah, makam tobat, syadaid, awaid, akabah ya. Itu disebut makam-makam dalam dunia sufi ya. Nah, 2 kalimat inilah yang menjadi inti pokok di dalam sebuah pekerjaan. Nah, maka ditajaukan tu taduk bismillah. Baru kembali kepada pengajian. Apa kata Nabi? Nanti akan terdapat pada bab ilmu, siga hadir ke majlis taklim karena Allah sama dengan bersedekah seakan-akan dia telah bersedekah 100 ekor unta. Man tabah unta padu?
darjah wajib ni pada yunta. Ha? Ka, sirtuh bahunta. Taruhlah hunta paling SOP-nya 20 juta. Palingnya lah yang standar. 20 juta kali sirtuh padu. Padu. Mana 20 miliar? Padu. 2 miliar kan? 2 miliar. Nah, orang kaya yang bersedekah tip Jumaat 2 miliar. Orang buat nah. Nah. Yang kerja bayar buat bahasiat buat. Tapi karena Allah kan. Maka yang terkaji ni draw-nya karena Allah. Anda kepentingan lain ni tanya. Maka kehadiran itu adalah perintah hati. Cuman di dalam negara itu bicara administrasi. Absen itu administrasi. Tapi hati yang menjadi jawaban, ya kan? Nah, baru pertanyaan-pertanyaan kepu taya buat, untuk kepu tabut, kepu faedah buat, pu laba, pu rugo. Nah, ini kena pertimbangan. Pu taya buatnya rugo, pu laba. Menyalaba handa tim pakon, pakar rugo tatim, ya. Ya baik, dua kalimat ini yang lain itu sebagai penjelasan amma ba'du, ya. Amma ba'du asal kata pu min syai'im amma ba'du. Jadi setelah hamdalah, setelah basmalah, hamdalah dan salam, baru dimulailah pekerjaan yang lain. Maka baru berkat sabobut, baru bernilai sabobut benar leh macam. Benar bismillah, benar alhamdulillah, benar selawat. Bila pun doa yang tamu doa tidak diawali dari 3 macam ini, doanya akan ditolak. Maka ibaratnya menyaik surah berang Indonesia, lewat kantor pos kita kirim surat lengkap alamat perangko hana. Nyai kirim. Belum perlu materai ke Bandung. Tanpa materai dianggap batal. Ka baru yub amma ba'du fa inni aradtu ad ajtama'a kitaban li akhbarin nabawiyah wa asar murwiyah bi isnadi sahihah. Jadi aku kehendaki, itu kata musannif, menghimpullah kitab ini dengan akhbar, mana akhbar nabawiyah itu hadis dari Nabi. Jadi hadis Nabi itu banyak kalimat. Ya. Pertama, khabar itu hadis. Hadasana hadis. Riwayat hadis, asar hadis. Jadi banyak dia. Karena hadis itu bermakna adalah manusiba ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam an qaulin wa fi'lin au iqrarin au sifatin au khuluqin. Itu semua adalah hadis. Jadi maka dikitulah li akhbarin nabawiyah. Jadi kan sirah nabawiyah, sejarah Nabi, ya kan? Jadi kembali kepada persoalan wasiqah fa khattu asnadia wa ja'altu arba'ina babam. Jadi fa khattu jadi gebah, sanad-sanadnya hana. Kepa gebahnya kan berarti hana sanad. Hana gebuh ini supaya dalam penulisan kitabnya ya singkat, ringkas, padat, ya. Wa ja'altuhu, dah aku jadikan arba'ina babam 40 buah bab fi kulli babin, pada setiap bab asyaratun ahadis terjadi 10 buah hadis. Hadisun mufrad, ahadis jamak. Jamak nalai, na jamak killah, jamak fauqa wahid dan jamak kasurah dalam bahasa Arab. Menyajamak fauqa wahid diwatih 2 ya. Keun jamak. Yang kerja doa waktu kita meninggal urut 2 draw mayat meninggal. Nah keun tasniah hana. Pakan keun kalimat Allah firlahum. Karena golong dalam jamak. Jadi baik entre mayatnya 2 tak baca tasniah, tidak. Tetap jamak. Fauqa wahidnya, jamak fauqa wahid. Allah maghfir lahum warhamhum. Hanjat takun Allah maghfir li laini. Jadinya juga harus paham lah yang. Kenapa penyuluh kan sering disuruh jadi imam, jadi ini bendeka. Kan tinggal ke bahasa Arab punya 2 kan tasniah. Tak baca tasniah. Mak mayat tasniah tidak baca. Jadi harus paham dia. Kedua mono jamak fauqa wahid. Jamak killah.
Di atas saya sampai 10 yang kekun jamak cik. Di atas 10 sampai seterusnya itu jamak kasurah. Jadi ahadis, dari ahadis adalah karena muno 10 boh, karena 10 maka kekun ahadis, ya kan, jamak.